warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Imam Madani, mahasiswa Universitas Siberasia, program studi manajemen PJJ 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Ratna Trihari SMM. Judul yang saya ambil pada proyek penelitian ini yang sesuai dengan tugas akhir saya, yaitu analisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor XYZ. Latar belakang yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu kinerja pegawai merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Namun, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kerja. Kepemimpinan dan budaya organisasi merupakan dua faktor yang berperan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hasil studi pendahuluan yang saya lakukan di kantor XYZ menunjukkan bahwa 70% pegawai belum mencapai target kerja secara optimal. 65% memiliki disiplin kerja yang belum konsisten, dan 60% menunjukkan perbedaan pola kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kerja pegawai masih perlu ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai masih menunjukkan perbedaan atau gap research. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor XYZ. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor XYZ? Yang kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor XYZ? Yang ketiga, apakah kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di kantor XYZ? Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis secara parsial pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di kantor XYZ, kemudian untuk menguji menganalisis secara parsial pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor XYZ, serta untuk menguji dan menganalisis secara simultan pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor XYZ. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah wawasan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait kepemimpinan dan budaya organisasi serta kinerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian yang selanjutnya akan dibahas topik serupa. Secara praktis, manfaatnya pada kantor XYZ sendiri yaitu menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui penerapan kepemimpinan dan budaya organisasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu pimpinan kantor XYZ. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk para pimpinan serta mengevaluasi gaya kepemimpinan yang telah mereka lakukan secara lebih efektif untuk mendukung kinerja pegawai. Kemudian untuk pegawai kantor XYZ itu sendiri, untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang pentingnya kepemimpinan dan budaya organisasi dalam mendukung kinerja kerja. Dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk membahas kepemimpinan, budaya organisasi, serta kinerja pegawai. Metode penelitian dari sisi pendekatan yang saya lakukan yaitu pendekatan metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai melalui pengujian hipotesis. Populasi dan sampel yaitu pegawai pada kantor XYZ yang akan menjadi responden. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5 yang diberikan kepada pegawai pada kantor XYZ. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS untuk melalui uji validitas regresi linear berganda, reliabilitas asumsi klasik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Tinjauan teori. Dari sisi teori manajemen sumber daya manusia,
menjelaskan bahwa MSDM merupakan proses pengelolaan tenaga kerja secara efektif, efisien melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Teori ini sangat penting menjadi landasan kepemimpinan, budaya organisasi, serta kinerja pegawai yang merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dari sisi kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ini sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan budaya organisasi. Diukur melalui kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta disiplin kerja dan bekerjasama. Dari sisi kepemimpinan, merupakan kemampuan memimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mempengaruhi pegawai agar bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Indikator kepemimpinan yang digunakan meliputi direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi berdasarkan Path Goal Theory. Sedangkan budaya organisasi diukur dari nilai, norma, kebiasaan kerja yang menjadi pedoman perilaku pegawai dalam lingkungan organisasi. Budaya organisasi diukur dalam melalui nilai, norma, orientasi, komitmen, serta stabilitas untuk mendukung efektivitas kinerja. Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ada beberapa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu ada 3, yaitu dikutip oleh Khairani pada tahun 2024, pengaruh budaya organisasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan metode kuantitatif dan analisis statistik. Hasilnya, budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu ada dikutip Mutamainah et al. 2021, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Metodenya sama, kuantitatif, dan dengan regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Gaya kepemimpinan direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dikutip dari Ilham tahun 2020, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang. Dengan metode yang sama, kuantitatif dengan regresi linear sederhana. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dari sisi kerangka konseptual, kerangka sudah saya cantumkan juga pada PowerPoint, yang mana antara kepemimpinan budaya organisasi saling berhubungan, dan kepemimpinan budaya organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dengan kepemimpinan 4 indikator, direktif, suportif, partisipatif, berorientasi prestasi, yang budaya organisasi ada 5 indikator, yaitu nilai organisasi, norma kerja, orientasi tim, komitmen organisasi, dan stabilitas kerja. Serta kinerja pegawai diukur dari 5 indikator, kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, disiplin kerja, dan kerjasama. Dari hipotesis yang saya buat, yaitu hipotesis penelitian, pada H1 saya sampaikan bahwa kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di kantor XYZ. Hipotesis kedua, untuk budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan hipotesis ketiga, kepemimpinan dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada kantor XYZ. Dari kerangka penelitian yang saya buat, yaitu mulai dari identifikasi masalah berupa gap research yang telah saya analisis pendahuluan pada kantor dan beberapa penelitian terdahulu, kemudian saya lakukan studi literatur, pengurusan masalah, penentuan tujuan penelitian, penyusunan kerangka dan konseptual dan hipotesis, kemudian penentuan metode penelitian, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data berupa kuesioner dan dokumentasi. Apabila data sudah cukup, lanjutkan dengan pengolahan data, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, uji T, uji F, uji koefisien determinan R kuadrat, dan kesimpulan serta saran yang akan saya sampaikan. Daftar pustaka yang dapat saya sampaikan ada 15, sedangkan untuk sampai bab 2 lebih kurang memang saya cantumkan lebih kurang 15. Namun karena saya sudah sampai bab 3 itu sekitar 70-an daftar pustaka yang saya kutip melalui citasi Mendeley. Demikian
presentasi bab 1 dan bab 2 pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.